Al-Qur'an, anu katilu tawasul, anu kaopat sambutan dari ketua, anu kalima tausiah, anu tausiah sareng doa, anu terakhir nyaeta penutup. Ibu-ibu tos siap manahna sadayana? Tos nya urang kawitan ieu majelis taklim teh mudah-mudahan kengeng kaberkahan ti Allah Subhanahu wa taala dina sasi anu paling mulia ieu nya. Ala hadiniyah wala kulli niyatin shalihah bi ridhaillahi taala wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syaikhulillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfirli wa liwalidayya. Amin ya Allah rabbal alamin. Alhamdulillah acara bubuka parantos anu salajengna nyaeta urang ngadangkeun kalam ilahi aosan Al-Qur'an anu bade didugikeun diaoskeun ku Ibu Ai Cacih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Mudah-mudahan urang sadayana kengeng kaberkahan tina ngadangukeun aosan ayat suci Al-Qur'an ieu. Anu salajengna nyaeta tawasul bade didugikeun ku urang sadayana nyaeta Ibu Hajah Raden Yuyun Yumniyah. Kapangarsa mangga diantos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi bi ni'matihi wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Langkung tipayun urang hadiah heulanya ka sepuh-sepuh urang. Mangga urang sadayana. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali Muhammadin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila harwai khulafai rasyidin wa sadatina Abi Bakri wa Umar Utsman wa Ali wa baqiyati sahibat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu ajmain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
wa ila arwahi abil fadil al-alami Kiai Haji Ahmad Jumhur bin Haji Jarkasi, Kiai Haji Ahmad Mansur Dimyati bin Haji Jamhur, Kiai Apun Safrullah bin Haji Jamhur, wa Umi Raden Haji Wardah Anissa. Assalamualaikum. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang teruskeunnya kana itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana futuhal arifin wafhamna fahman nabiin warzuqna hifdzan ka hifdzil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma istima'ana ada istima'an marhuman wa tafarriquna min ba'di tafarruqa ma'suman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hatur nuhun ka pangersa guru urang Ibu Hajah Raden Yuyun Yumniah anu parantos ngadugikeun tawasulna. Anu salajengna nyaeta sambutan ti ketua nyaeta bade didugikeun ku Bu Haji Oom Meli Komariah. Mangga ka pangersa dihaturanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajmain.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, puji syukur mangga urang sanggakeun kadat ilahi Rabbi Allah nu Maha Rahman, Allah nu Maha Rahim. Alhamdulillah dina dinten ayeuna dinten Senin kaping 5 Ramadan 1447 Hijriah. Allah ngersakeun urang tiasa tepang di ieu tempat di nararaga tolabul ilmi. Mudah-mudahan sadayana dipaparinan kakiatan kasobaran kalayan, mudah-mudahan urang sing janten pahala kangge sadayana. Wilujeng sumping Ibu. Wilujeng sumping ka Ibu Ketua PKMT Darul Hikam. Hapunten panginten abdi sejak ngawakilan ti Ibu. Salawat salam mugi tetap didugikeun ka baginda alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kahaturkeun nuhun anu kawitan panginten ka Al-Mukarramah Dewan Pimpinan Pondok Pesantren Darul Hikam Kiang Roke, Bapak Sinarang Ibu Pengurus BKMT Pondok Pesantren Darul Hikam anu dipikah hormat sareng anu kusim kuring dibanggakeun pangersana Ibu pemateri anu bade ayeuna ngisi acara, pangersana Ibu Ustadzah Profesor Dr. Haji Yaniah Wardani MAG anjeunna selaku Ketua BKMT Pondok Pesantren Darul Hikam. Salajengna kapihatur ka Bapak Sinareng Ibu hadirin wal hadirat anu dimuliakeun ku Allah. Teu hilap ka pangatur waktos Ibu MC anu dirahmati ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Langkung ti payung sim kuring sejak nedadi hapunten wirehna kumawantun dina ieu waktos di payunan ibu-ibu anu teu aya sanes nyaeta sejak ngawakilan Ibu Wakil Ketua 2 Ketua hiji Ibu Hajah Rohmah anu anjeunna dina dinten ayeuna alhamdulillah sinareng Bapak Penasehat Bapak Kiai Haji Deden nuju ngalaksanakeun ibadah umroh di tanah suci. Mudah-mudahan dorong doa ti sadayana anjeunna sinareng jemaah aya dina kalancaran, aya dina kasehatan, kalayan mudah-mudahan cing nyadak gelar mabrur wal mabruroh. Ibu-ibu anu kusim kuring dipihormat nyungkeun widi anu terasna wirehna panginten ti atas namina jajaran pengurus ngahaturkeun jazakallahu khairan katsiran ka ibu-ibu sinareng bapak anu parantos hadir dina ieu tempat dina araraga acara pengajian anu dina waktos ayeuna sebagai penyelenggara nyaeta BKMT atanapi Badan Kontak Majelis Taklim Pondok Pesantren Darul Hikam Kiang Roke. Mudah-mudahan urang tikawit ieu acara dugikeun karengsena aya dina sehat, aya dina
rahmat Allah kalayan urang mudah-mudahan sadayana dipaparinan sehat walafiat. Insyaallah alhamdulillah dina kegiatan BKMT ieu ngahaturkeun nuhun wabil khusus ka Ibu Ketua Wirehna di atas namina muslimat Sinarang Patayat parantos diikut sertakeun dina kegiatan pengajian BKMT. Mudah-mudahan ku kebersamaan ieu nambih-nambihan tali silaturahmi kalayan mudah-mudahan urang sadayana sing janten ngahijikeun ukhuwah Islamiyah. Ibu-ibu lajeng panginten dina acara kegiatan BKMT ieu insyaallah dikawitan ti dinten ayeuna dinten Senin 23 Februari dugikeun ka kaping 11 Maret 2020 genep bertepatan sareng 5 Ramadan dugikeun kaping 20 hiji Ramadan 1447 anu perobihan waktos insyaallah tikawit ayeuna mah kegiatan pangaosan ti tabuh 10 Bu ti tabuh 10 dugikeun ka zuhur berjamaah janten ibu-ibu tos nyandak wudu sadayana kalayan nyandak mukena kalayan urang tiasa ngalaksanakeun netepan zuhur berjamaah. Mudah-mudahan panginten ibu ku ayana pangaosan ieu ngahijikeun tali silaturahmi nambihan ilmu kangge urang sadayana sareng kangge nyumponan nyampurnakeun kangge kegiatan ibadah saum urang di sasi Ramadan sanes ngan saukur ngalaksanakeun saum wungkul tapi urang diisi ku berbagai keilmuan. Lajeng harapanana mudah-mudahan kegiatan pengajian BKMT memberikan satu manfaat kangge urang sadayana kangge pribadi kangge keluarga oge khususna kangge umat panginten alhamdulillah jalaran anu hadir yang mangrupikeun ti majelis taklim anu aya di lingkungan di Kiang Roke Sinareng ketua ranting anu aya sekecamatan Banjaran mudah-mudahan tiasa menyebar luaskan deui keilmuan anu parantos dipaparinkeun ku para asatidah. Lajeng mudah-mudahan ibu kegiatan ieu sing tiasa istiqomah urang sanes mengisi di sasi Ramadan nungkul tapi urang memberikan pencerahan untuk 11 bulan yang akan datang mudah-mudahan sebagai tarbiyah urang tiasa memanfaatkan kumargi di Darul Hikam oge sami aya kegiatan dina Sabtu ka-4 mudah-mudahan urang sing istiqomah rupina di atas namina panginten abdi sebagai wawakil nedah hapunten dina sagala kakirangan kahilapanana rupina urang teraskeun ka ibu pemateri mangga urang tutupku wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hatur nuhun pisan ka Bu Haji Oom anu parantos ngadugikeun sambutanna anu salajengna ibu-ibu siapkeun anu nyandak alat tulisna siapkeun manahna urang ayeuna dikawitan ku acara salajengna nyaeta tausiah anu bade didugikeun ku pangersa guru urang sadayana nyaeta Profesor Dr. Hajah Yani Ahwardani MAG ku kituna ka pangersa mangga dihaturanan falyatafaddal masykura sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teka tinggal, kali dia ya. Ada di pengkerten, kapengkerten. Nah. Teka tinggal tuh, pengkerten. Bismillah, alhamdulillah, wa nastaghfirullah. Wala haula wala quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd, yang saya hormati, barusan ada Pak Kiai Dadang. Yang saya hormati di sini ada kakak kandung perempuan satu-satunya, Syekh Haji Yuyun, Damang Ece. Haji Oom yang saya sayangi, saya hormati, ibu-ibu di sini ada Bu Haji Ois, belum Masya Allah, Haji Ois, hapunten, hatur nuhun sumping, lalu ibu-ibu semua pengurus BKMT yang saya hormati, yang saya sayangi, bapak-bapak, saya salah manggil, harusnya bapak-bapak apa ibu-ibu dulu nih, ibu-ibu dulu, bapak-bapak. Pak Haji Herman keluar dari perempuan, ya, Pak Haji Ridwan, Pak Haji Herman, hiji-hijina panginten sadayana tanpa mengurangi rasa hormat. Ibu-ibu selamat datang di pengajian Darul Hikam yang notabennya juga BKMT ya. Jadi kalau di muslimat itu ada pengajian muslimat, ada pengajian BKMT. Syukur alhamdulillah bahwa kita dipertemukan di majelis yang sangat mulia ini pada bulan Ramadan. Kita bersyukur bisa kembali lagi bertemu. Ada juga yang Ramadan yang lalu sudah tiada. Nah, maka itu sebelum kita mulai, maka tadi mungkin sudah kirim doa ya, tahlil kepada para arwah-arwah yang telah mendahulu kita, baik para guru ataupun orang-orang tua kita ya. Sebelumnya mohon keridhaan ibu semuanya mendoakan ayahanda Kiai Haji Ahmad Jumhur ya, sebagai muassis, sebagai pendiri pesantren Darul Hikam ini. Semoga beliau al-maghfurlah, diampuni segala dosanya, diterima segala iman Islamnya. Begitu pula dengan istrinya, ibunda saya Hajjah Raden Wardah Anisah bin Kiai Haji Dimyati Sukamiskin. Semoga beliau tenang arwahnya di sana, mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Enggak lupa juga dengan kakak-kakak saya ya. Jadi ibu-ibu 7 bersaudara kami ini yang sudah tiada adalah nomor 1 dan nomor 2 gitu ya. Ya, Kiai Dimyati dan Kiai Syafrullah ya, Pak Kiai Apun. Yang ketiga Kiai Dadang. Yang keempat Syekh Haji Yuyun. Yang kelima Kiai Deden. Yang keenam saya
Yani Ahwardani. Yang ketujuh Kiai Anis ya. Jadi itu zuriyah Darul Hikam ini. Ibu-ibu yang saya hormati, saya ta'zimi. Kenapa ini? Oh ya, semoga salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sampai kepada beliau ya. Bapak Ibu yang saya hormati, karena ini waktu juga sudah mepet ya, saya langsung saja kepada materi. Sebelumnya juga tadi lupa, tapi sudah disampaikan oleh Bu Haji Oom bahwa Kiai Deden dan Kiai Om istrinya Bu Haji Rohmat sedang umroh Ramadan. Maka kita juga doakan semua ya, agar mereka sehat dan selamat. Amin ya rabbal alamin. Tanpa mengurangi rasa hormat, sebenarnya saya mau salawatan dulu, mau basa-basi dulu, karena kan jarang ketemu dengan ibu-ibu semua. Tetapi ini kayaknya waktu hanya kurang lebih Pak Haji Yayat 1 jam ya. Mana Pak Haji Yayat? Kemarin agak info sedikit mungkin ya untuk ibu-ibu BKMT, bahwa kemarin sudah rapat ya Bu Haji Om ya. Bu Haji Om rapat pengurus. Jadi nanti pengurus ini akan digembleng, akan kita lebih tertib lagi gimana sebagai sebuah organisasi ya. Ini BKMT ini menjadi pengurus dari pengajian ini. Yaitu Bu Haji Om sudah diangkat menjadi ketua 2. Ketua 1 Bu Haji Rohmah, ketua 2 asalnya Bu Haji Eis Kodimah, beliau menjadi penasehat ya. Menjadi penasehat beserta Kiai Haji Dadang, Kiai Haji Deden, Haji Eis Kodimah dan Hajah Yuyun ya, kira-kira seperti itu. Kemudian ke bawahnya ketua Tanfisiyah, kalau di NU itu namanya ketua harian ya, ketua harian yang sangat bertanggung jawab jalannya organisasi BKMT ini pengajian. Nah, saya sebagai ketua dan ketua 1, wakil ketua Bu Haji Rohmah, kemudian Bu Haji Oom wakil ketua 2, yang ketiga adalah ini ya, sebentar. Ya. Oh, ada ini. Oh, saya ulangi ya. Jadi Dewan Pembina. Dewan Pembina itu Kiai Haji Dadang, Kiai Haji Deden, Kiai Abdul Munir. Tadi sudah lihat di sini saya apa ada ini, ada ngajar mungkin. Kiai Abdul Munir, Profesor Dr. Herman Hidayat, mantan suami. Mantan suami, alhamdulillah. Mantan pacar maksudnya. Mantan suami, janda dong. Mantan pacar. Ya, Kiai Profesor Herman Hidayat. Kemudian Kiai Haji Anis Safatullah Punadi. Nah, Dewan Penasehat tadi Hajah Eis Kodimah ya, istrinya Pak Kiai Dadang. Kemudian Hajah Yuyun Yumnia. Ketua umum saya sendiri, ketua wakil 1 ke Hajah Rohmah, wakil 2 wakil 1 itu bidang pendidikan, bidang dakwah ya. Jadi Bu Haji Rohmah itu menangani bidang dakwah. Wakil 2 Bu Hajah Oom Meli Komariah itu di wakil kedua di bidang pendidikan. Jadi bertanggung jawab atas bidang pendidikan di BKMT atau pengajian Darul Hikam ini. Kemudian ketua 3 Bu Hajah Ida Widaningsih, adanya istrinya Pak Haji Anis. Yang keempat bidang ekonomi Hajah Heni Hairani, adiknya Bu Hajah Eis Kodimah. Ya, ada di sini? Ya, alhamdulillah. Kemudian sekretaris umum, sekretaris saya, nih, yang ganteng, yang lincah. Ya, kenapa enggak pakai kiai di sini? Kiai juga beliau, Pak Haji Yayat.
Syarif Hidayatullah. Sekretaris 1 Dede Kurniasi, sekretaris 2 Caci Dunun. Dan selanjutnya ada bidang-bidang, bidang organisasi, bidang dakwah, bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang seni, bidang sosial dan human. Ini bidang pendidikannya kelewat nih Pak Haji Ayat. Ya. Atasnya nggak terlalu panjang. Insya Allah nanti ini ada pelantikan dimulai lebih serius jadi pengurusnya ya supaya kita semua juga serius belajar. Masuk ke materi, saya ngambil marhaban ya Ramadan. Artinya apa Bu? Selamat datang bulan Ramadan. Kok terlambat? Ini puasanya udah hari keberapa? Hari ke-5. Nggak apa-apa karena kita baru ketemu di sini ya. Jadi pengajian pertama ini sekalian membuka pengajian Pak Haji Ayat ya. Maka ya marhaban ya Ramadan. Ahlan wa sahlan sebenarnya, tapi ini kan disingkat jadi marhaban ya Ramadan. Ahlan wa sahlan kalau dalam bahasa Arab, ahlan wa sahlan ya akhi misalnya. Jawabnya ahlan bika ya akhi gitu ya. Kalau ini marhaban ya Ramadan secara umum yang mungkin juga tidak membutuhkan jawaban ya gitu. Nah, selamat datang wahai Ramadan. Ini yang pertama-tama kita akan walaupun kita setiap tahun ya mendapatkan ilmu dimanapun tentang Ramadan, tapi kata Rasulullah begini, kira-kira Ibu introspeksi semuanya ya, pada awal Ramadan itu apakah yang lakukan Ibu ketika awal Ramadan malamnya? Misalnya ya, malam besok mau puasa pertama nih, saya harus ngapain ya? Oh, bukan cari untuk sahur ke pasar, sampai di pasar itu penuh sekali ya. Nah, itu bukan hanya itu yang dipersiapkan untuk kita, tetapi juga apa yang harus dipersiapkan? Kata Rasulullah, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu minan niron atau minan nar ya sama. Barang siapa yang gembira dengan datangnya Ramadan, maka dia akan diharamkan jasadnya dari api neraka. Nah, Masya Allah. Nah, kita kira-kira introspeksi, kita gembira enggak sih dengan datangnya Ramadan? Gembira, alhamdulillah yang gembira. Ada yang enggak gembira juga, tapi bukan di sini, di luar. Aduh, ini Ramadan sudah datang lagi, pasti nih barang-barang sudah naik semua, gitu ya. Itu enggak, kalau di sini yakin tidak ada ucapan seperti itu, ya. Tetapi semuanya gembira, gitu, menyambut bulan Ramadan, ya. Seperti itu. Kata Rasulullah itu akan diharamkan badannya kita, jasad kita untuk apa? Kena api neraka. Ya. Amin, amin. Mudahan kita termasuk di dalamnya. Lalu tadi yang saya bilang, kira-kira amalan apa malam-malam ya, besok kan mau puasa pertama. Biasanya rame-rame taraweh ya Bu ya. Ada yang bilang ngapain taraweh, puasanya juga belum. Nah gitu ya. Padahal justru malam itu, makanya malam itu malam Ramadan pertama. Nih, misalnya besok nih mau Ramadan ya, nanti malam tuh kita persiapkan dan kegembiraan kita itu dengan apa? Misalnya dengan membaca surat Al-Fat ya. Apa artinya Al-Fat? Kemenangan. Di dalam Al-Quran ada 29 ayat, cuman sedikit dibaca tuh Bu, malam pertama besok mau puasa. Nah, coba ada enggak di sini yang baca Al-Fat pada malam pertama? Ada, pasti ada. Karena Majelis Taklim Darul Hikam itu pinter-pinter, tahu ilmu. Ya, kita tuh amal ibadah Bu, kalau nggak tahu ilmunya seperti orang buta gitu ya. Ibadah, tapi nggak tahu ilmunya. Satu seperti orang buta, ngayap-ngayap. Yang keduanya amalnya tidak akan diterima, ya.
gitu. Maka ilmu itu penting sekali. Dari mana? Datanglah ke sini ke majelis-majelis supaya tahu ya. Maka malam itu pula disebut oleh para ulama itu malam nazir. Malam nazir itu malam apa? Nazoro, apa artinya nazoro? Melihat. Tuh ada Haji Piah di belakang, di luar. Masuklah Haji Piah, apa kabar? Jadi ya Bu, kembali lagi, nazir itu bahwa malam itu Allah Subhanahu wa ta'ala langsung melihat hamba-hambanya. Langsung melihat. Siapa nih yang gembira dengan datangnya Ramadan? Siapa nih yang mengamalkan amal-amalan Ramadan? Antara lain tadi Bu ya, baca surat Al-Fatihah. Kemudian apa lagi? Taraweh. Sepertinya kalau taraweh belum puasa itu males ya, malam pertama maksudnya. Ya, setelah Al-Fatihah kemudian ikut tarawehnya, kemudian mulai baca Al-Quran. Karena nanti akan dibacakan ya bahwa malam-malam pada Ramadan itu adalah malam-malam qiyamul lail, siyam qiyamul lail dan malam qiraah Al-Quran. Jadi malam itu dikatakan malam nazir ya. Kemudian berniat. Niat itu Bu bisa saya niat puasa untuk 1 bulan bisa ya. Mengantisipasi kalau kita lupa setiap malam nawaitu shauma ghadin bisa lupa gitu. Padahal kan Allah sudah Maha tahu kita ini akan puasa besok gitu ya. Tetapi nggak ada salahnya. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu lahu ma taqaddama min zambi. Masya Allah, subhanallah tuh ya. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan beriman ya, wahtisaban dan mengharap pahala, ghufirallahu, maka Allah akan memberikan ampunan baginya ma taqaddama min zambihi, dari dosa-dosa yang telah lalu ya. Tuh. Makanya harus betul-betul Bu, serius puasa itu. Bukan hanya menahan lapar, haus, dahaga, bukan. Tetapi harus dilengkapi dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Mumpung kita belum tentu ketemu lagi di bulan Ramadan yang akan datang. Itu uak saya di Losari kemarin, uaknya suami. Hari ini, besok mau puasa, hari ini wafat. Coba ya, seperti itu. Nah, kita alhamdulillah masih dikasih kesempatan oleh Allah untuk dikasih kesempatan bagaimana kita untuk meningkatkan ketakwaan. Kenapa ketakwaan? Karena la'allakum tattaqun tadi itu kan, dengan puasa yang diperintahkan oleh Allah, maka supaya kita ini bisa meningkatkan ketakwaan ya. Nanti akan dikupas. Kemudian kita tahulah kalau anugerah Allah diberikan pada bulan Ramadan kepada kita ini ada 3 bagian ya Bu ya. 10 hari pertama adalah apa? Rahmat Allah turun gitu. Makanya kemarin itu kedua puasa, pertama kali juga udah hujan turun, rintik-rintik, terasa enak sekali ya, adem gitu cuaca itu. Nggak tahu kalau di sini, saya kemarin masih di Jakarta. Kemudian 10 hari kedua adalah maghfirah atau ampunan. Nah, sekarang ini kita lagi mengharap rahmat dari Allah. Ya, 10 besok tuh 11, 12, 15 sampai 20 itu adalah kita mengharap ampunan. Dan 10 hari terakhir, bukan tawaf ke mana tuh, ke pasar baru atau ke mana, tetapi justru itu masa-masa kita, penentuan kita, itskum minan nar ya. Jadi dimerdekakan dari neraka ya. Kemudian apa sih dalil yang wajib puasa Ramadan? Tadi kita sudah bersama-sama dan yakin semuanya udah pada kenal ini Majelis Taklim Darul Hikam ini luar biasa.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semua baca? Silahkan. Kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min qablikum tattaqun. Nah, berarti kita ibadah ini dengan ilmunya ya Bu ya. Tahu kenapa harus puasa? Oh iya, ada dalilnya dalam Al-Qur'an. Bahwa hai orang-orang yang beriman, ya. Hanya orang beriman ini Bu, orang kafir enggak. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Sebagaimana diwajibkan kepada umat yang sebelumnya. Ini kelewat ya. Nah, agar semua kalian bertakwa. Berarti puasa itu bukan hal yang baru ya. Jadi sebelum Islam datang juga puasa. Pada zaman jahiliyah itu mereka juga puasa ya, seperti itu. Tapi puasa kita itu berbeda dengan puasa mereka. Nah, kemudian langsung kita hukum puasa. Nah, mungkin ini ya suatu hal yang sepele tapi wajib kita tahu ya. Wajib kita tahu bahwa puasa Ramadan itu adalah hukumnya wajib. Wajib Bu. Kalau wajib itu mayusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Dikasih pahala bagi yang melaksanakannya, tapi disiksa bagi orang yang tidak bisa melakukannya. Tuh, ya. Maka itu saking wajibnya, saking fardunya ya. Kalau kita kelewat satu hari pun kita harus mengkodoknya di bulan lain. Itu saking fardunya ya. Sama dengan sholat, maka ada puasa sholat itu juga wajib karena kalau tidak kita kelewat ya sholat itu maha wajib sholat itu ya Bu ya, harus dicatat tuh maha wajib, tidak boleh kelewat satu kali pun yang 5 waktu itu Bu, tidak boleh kelewat satu kali pun. Ibu harus tahu juga aturannya, ilmunya. Loh gimana ya kalau saya nih ada mau pergi nih kayaknya nggak keburu sholat deh. Bisa dijama. Oh, Allah itu maha mempermudah, tidak pernah mempersulit. Bisa dijama. Lah saya ini di jalan ini tidak ada perlengkapan apa-apa. Lah bisa juga dijama qashar. Tidak ada perlengkapan, tidak jadi madarat. Tidak ada air untuk wudhu, tidak jadi alasan. Wah saya ini tidak bisa duduk, jangankan duduk saya terlentang juga sakit. Bisa sambil ngedip, sampai pakai mata Bu, pakai isyarat, ya. Nah gitu. Saking fardunya, saking wajibnya Bu. Kalau kelewat, nah bagaimana kalau kelewat? Makanya tadi ada kemudahan. Kalau zuhur dengan asar dengan maghrib bisa nggak Bu? Nggak bisa ya, zuhur asar. Kalau mau pergi perhitungkan waktu sholat ini kira-kira ya, zuhur asar, maghrib sama isya. Nah maghrib sama isya itu kan waktunya lama ya, jauh. Wah kemungkinan bisa kita pergi kalau memang darurat dari maghrib sampai isya. Subuh juga sebentar waktunya ya. Nah itu. Maka di sini ada puasa wajib, puasa Ramadan antara lain puasa nazar. Kita nazar Bu, kita nazar. Nazar itu apa Bu? Nazar apa ya? Nazar itu janji. Saya kalau lulus nih, nah saya akan puasa misalnya. Saya kalau kebeli Mercy nih saya akan puasa. Ya, atau saya akan kalau anak saya lulus nih di mana di ITB misalnya saya akan puasa. Nah itu wajib Bu, wajib dibayar. Kemudian puasa bayar hutang, wajib nggak Bu? Nah, ini Ramadan ini ada yang menstruasi kan ya berapa hari, wajib dibayar di bulan-bulan setelahnya. Bu apakah harus Syawal? Enggak. Harus Muharram? Enggak.
nggak tertutup. Makanya sebelum Ramadan harus lunas ya gitu. Lalu puasa sunnah, nah Bu, jangan keliru puasa sunnah dibikin wajib ya, atau wajib dibikin sunnah. Puasa sunnah seperti puasa Senin Kamis Bu, yang mengaku umat Nabi Muhammad itu harus puasa Senin dan Kamis ya, walaupun tidak wajib. Kemudian puasa Nabi Daud Bu, Nabi puasa itu apa? Selang-seling gitu ya, selang-seling. Hari ini puasa, besok enggak gitu. Luar biasa tuh kalau yang sudah biasa puasa Nabi Daud, ada enggak di sini? Ada lah pasti. Puasa Ayyamul Bid. Apa itu? Puasa hari ke 13, 14, 15 dari bulan, setiap bulan, tapi dari bulan Hijriyah, bukan Januari Februari ya gitu. Ini tuh nggak bisa ini. Oke, kita lanjutkan. Kemudian puasa apa? Puasa Rajab, puasa Muharram, puasa Syawal, dan puasa Tarwiyah dan Arafah. Biasanya nanti kalau musim haji ya Bu ya, puasa apa? Tarwiyah dan Arafah. Gitu. Lanjut. Lalu kita lihat macam-macam hukum Islam, Bu. Ada berapa? Ada 5. Ini saya cuman pengayaan aja supaya kita melakukan ibadah itu harus tahu dengan dalilnya ya, di mana tempatnya. Yang satu ada hukum wajib yang tadi sudah disampaikan. Yang kedua hukumnya sunnah, tadi yang puasa misalnya ya kayak gitu. Yang 3 haram itu kebalikan dari wajib ya, juga sunnah. Nggak usah sesuatu yang dilakukan ataupun ada apa makanan yang diharamkan nggak usah dimakan. Kemudian makruh itu, tapi makruh itu apa artinya? Dibenci ya. Karoha itu benci, makruh itu dibenci. Ini termasuk merokok Pak Haji Ayat, merokok makruh ya. Kemudian makan jengkol, makan jejeng, siapa yang biasa makan jengkol. Tapi kan enak ya, itu makruh nggak apa-apa. Kiai juga merokok, kiai juga makan jengkol, makruh nggak apa-apa. Kemudian mubah itu apa artinya? Apa ya? Tidak ada manfaatnya lah gitu ya, mubah gitu. Mungkin ibu-ibu pasti ini sudah menguasainya, jadi 5 macam hukum dalam Islam kita harus tahu ya. Kemudian macam-macam wajib, nah fardu tadi. Macam-macam Bu, fardu juga ada fardu mutlak, ada fardu kifayah, ada fardu muakkad, ada fardu itu sama dengan wajib lah istilahnya ya. Muhaddad dan ghair muhaddad. Ada wajib ain, ada wajib muayyan dan ghair muayyan. Ini lupa nih enggak ditulis. Wajib muayyan dan ghair muayyan ya. Satu dulu tuh Bu, wajib mutlak. Mutlak tuh biasanya apa ya Pak Haji Ayat? Mutlak itu sesuatu yang tidak bisa diganggu gugat, mutlak. Tidak ada tenggang rasa gitu ya. Nah, apa itu? Ya, membayar puasa tadi, membayar kafarah sumpah. Bahkan Ibu di dalam Al-Qur'an tuh sumpah itu bagaimana ya? Hukumnya kita harus puasa 3 hari ya. Makanya jangan sembarangan. Saya mah enggak ngambil kok. Saya sumpah demi Allah. Ya, demi Allah padahal benar ngambil. Itu ada kafaratnya Bu, hati-hati ya. Nah, sumpah itu seperti itu. Kemudian muakkad. Nah, fardu muakkad adalah seperti puasa Ramadan ini, pelaksanaan haji misalnya gitu ya. Jadi muakkad itu yang ditentukan. Ibu bisa enggak puasa Ramadan pada bulan Rayagung? Enggak bisa. Ya, udah ditentukan.
Ibu puasa enggak, bisa enggak puasa Syawal aja nanti. Enggak bisa ya. Jadi itu seperti puasa Ramadan itu sudah muakkad ya hukumnya. Jadi ditinjau dari sisi waktu. Jadi ditinjau dari sisi waktu pelaksanaan. Nah, ya seperti haji juga begitu, pelaksanaan haji. Bisakah haji dilaksanakan pada bulan Ruah gitu ya? Enggak bisa. Karena ini sudah wajib, ada fardu muakkad, sudah ditentukan waktunya. Kemudian wajib ain. Wajib ain tuh dilihat dari kewajiban melaksanakan untuk diri kita sendiri, maka ada wajib, ada fardu. Samalah saya bilang apa ya? Apa lebih enaknya ngambil istilah fardu aja kali ya? Ada fardu ain untuk diri sendiri, ada fardu kifayah. Nah, fardu ain itu seperti kita harus sholat, ya, harus puasa, harus zakat, harus apa lagi? Naik haji ya bagi yang mampu. Itu fardu ain tuh Bu sendiri dan tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Jang sok eta wakilkeun lah puasa Ramadan ka maneh. Enggak bisa. Mewakilkan puasa Ramadan kepada orang lain enggak bisa Bu. Mewakilkan salat 5 waktu kepada orang lain enggak bisa ya. Gitu. Nah itu fardu ain. Yang tidak boleh ditinggalkan itu merupakan kewajiban diri sendiri. Yang bagiannya jika kita tidak melaksanakan adalah neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian wajib fardu kifayah. Nih ada orang yang meninggal. Kemudian saya nggak bisa gimana ya? Nggak bisa memandikan, nggak bisa menyolatkan nih. Ya gitu. Nggak apa-apa selama di situ ada orang lain ya. Kita nggak kena dosa, nggak apa-apa. Karena fardu kifayah itu orang lain dari masih ada yang masih bisa, kita tidak kena. Jika kita tidak melakukannya, kita tidak kena dosa, ya. Lalu wajib muhaddad dan ghair muhaddad. Ya tadi itu, ini sebenarnya ini yang 5 ini jika dilihat dari waktu pelaksanaannya dan hukum yang ditimpakan, yang diharuskan ya wajib kepada seseorang ya dan orang kelompok kita. Wajib muayyan yaitu membayar zakat dan salat 5 waktu. Muayyan itu apa artinya? Ditentukan, tadi waktunya ditentukan ya Bu ya, tentukan. Lalu selanjutnya adalah nah Bu, ini saya tampilkan ada 10 keutamaan dan keistimewaan Ramadan. Pasti ada yang bertanya, apa sih keutamaan, kelebihan dan keistimewaan Ramadan ini? Kok orang-orang berusaha untuk berlomba-lomba kebaikan? Ada ya di antara kita yang bertanya gitu, ngapain sih? Sama aja. Nah itu dia. Kenapa? Maka di sini ada, kita harus tahu ilmunya. Ada apa Ramadan? Ada apa dengan Ramadan? Nah, ini 10 keutamaan dan keistimewaan Ramadan. 1 ya, bahwa pada bulan Ramadan ini adalah diturunkannya Al-Qur'an. Apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah kitab suci orang Islam yang menjadi petunjuk ya di dalamnya. Kalau kita bicara tentang Al-Quran banyak sekali panjang ya Bu ya. Yang kedua adalah adanya malam Lailatul Qadar. Ibu tahu malam Lailatul Qadar di hari-hari ganjil ya Bu ya. 21 berapa lagi? 23 ya Pak. 25, 27 dan 29. Ada apa dengan Lailatul Qadar? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar
Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa sih Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Nah, tanazzalul malaika warruhu fi bi'iznihim min kulli amrin salam hiya hatta matla'il fajr. Hatta matla'il fajr. Nah, ya. Makanya dulu waktu saya masih belum menikah, di sini tuh ibu-ibu itu banyak ya, Lilis ada yang masih emot enggak? Nah, jadi ada dibagi dua tuh ya, Kang Haji Ridwan ya dibagi dua, perempuan, ibunya Bu Haji Ois Kodimah tuh yang paling rajin, i'tikaf, Bu, i'tikaf. Ya. I'tikaf di masjid ini, Bu Haji Aisyah, ibu-ibu yang dekat di situ rajin semuanya i'tikaf di masjid. Itu menunggu Lailatul Qadar hatta matla'il fajr. Ada apa dengan Lailatul Qadar? Khairun min alfi syahrin. Nah, jadi lebih baik dari 1000 bulan. Jadi kalau kita ibadah pada saat itu, saat malam itu, maka kita dapatkan pahala 1000 kali. Ya, 1000 gila. Kita mencari pahala untuk 5 pahala aja susah. Ini dilipat gandakan. Khairun min alfi syahrin. Tatanazzalul malaikah. Kemudian yang ketiga adalah pintu surga dibuka. Masya Allah, pintu surga terbuka ya. Bagi orang yang gimana Bu? Bagi orang yang beribadah pada bulan Ramadan. Sebentar berarti dibuka pintu surganya Bu ya. Hanya 1 bulan. 1 bulan. Maka itu kita termasuk orang hamba-hamba Allah yang berbahagia. Kita bisa ibadah pada bulan Ramadan ini ya. Neraka Bu ditutup. Bukan berarti neraka lagi ditutup ini, udah aja saya maling, saya apa sampai bukan begitu maksudnya ya. Jadi surga dibuka, neraka ditutup, artinya bagi siapa yang mencari pahala pada bulan Ramadan. Kemudian pengampunan dosa. Tadi kan ada ya disimak ya. Ghufirallahu ma taqaddama min zambik. Jadi pada bulan Ramadan ini dosa kita akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa Bu? Bagi yang betul-betul ibadahnya. Nanti saya simak juga ya bagaimana harus ngapain gitu ya. Ini baru pada istimewaan dan keutamaan dari bulan Ramadan. Yang kelima adalah dibebaskan dari api neraka. Apa tadi dalilnya Bu? Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu minan nar. Itu. Kita itu beribadah, berbuat dan berbicara itu harus berdasarkan ilmu Bu ya. Tentulah itu ilmu agama kita, agama Islam. Kemudian juga bulan amal saleh dan keberkahan. Itu tadi ya. Jadi semua amal-amalan kita akan dilipat gandakan. Sedekah Bu, sedekah. Nggak usah jauh-jauh, nggak usah banyak, sedekah nggak usah Bu. Sekedar memberikan takjil Bu ya, berbuka puasa. Ini ada juga sih ya, sore-sore pas mau buka puasa, ada orang yang lewat yang nggak mampu. Sesungguhnya itu kesempatan kita untuk memberi takjil kepada dia. Atau di masjid ini nih banyak santri Bu. Santri itu termasuk sedekah karena apa Bu? Tergolong kepada Ibnu Sabil, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Ada Ibnu Sabil di situ, berarti ada santri Bu. Memberi kita buka puasa kepada para santri. Membuka puasa kita kepada para siswa dan mahasiswa. Itu termasuk sedekah yang
berupa amal soleh yang dilakukan oleh pada bulan Ramadan yang tentunya pahalanya lebih ditingkatkan, lebih dilipat gandakan. Jadi ibu-ibu ada punya tetangga, kita bikin kolak nih, bikin kolak ya. Kasihlah tetangga kanan kiri barang satu mangkok gitu ya. Terus apa? Bikin rendang. Tetangga cuman mencium baunya aja. Wangi banget nih. Nah itu, jika ya Bu, jika tetangga merasakan itu, tahu tetangga sebelah itu membuat rendang, kemudian kita enggak ngasih, ya kasih dia, walaupun hanya 1 biji, 1 potong misalnya, nah, ya itu luar biasa Bu, ya. Pada bulan Ramadan lagi, wah Masya Allah, dilipat gandakan. Biasanya kalau ngasih di luar bulan Ramadan gak ada apa-apanya, ya. Tapi kalau pada bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya. Bukan berarti ya di luar bulan Ramadan kita nggak usah sedekah deh, nggak apa-apa. Bukan berarti begitu Bu. Tetapi adapun pada bulan Ramadan semua amal kebaikan itu dilipat gandakan. 700 kali lipat, mudha'afatan katsiratan, ya bayangkan. Jadi siapa yang mau ngasih takjil nih hari ini kepada teman, kepada sahabat, kepada tetangga, kepada yang lewat sekalipun, itu pahalanya luar biasa. Jadi apa yang bisa berikan oleh saya ya sekarang? Ya itulah untuk takjil paling ya gitu aja ya. Untuk takjil. Enggak melihat bahwa itu seseorang yang dikasih itu orang kaya. Enggak. Orang kaya, orang miskin sama saja. Ya. Kemudian yang ke-7 bulan pahala dilipatkan. Tadi sudah ya. Mudha'afatan katsiratu. Bulan doa dikabulkan. Nah Bu, siap-siap aja kumpulin doa tuh Bu. Ya. Bulan Ramadan ini kumpulin doa-doa. Mau apa? Itu kemarin ingat ya waktu umroh ya Pak Haji Ridwan. Itu di samping Ka'bah itu ada ibu-ibu yang berdoa, ya Allah panggillah umroh ke sini setiap bulan. Setiap bulan doanya, ini mintanya doa setiap bulan datang ke sini. Berarti dia orang kaya apa? Tapi belum tentu juga, yang penting doa Bu. Doa itu setinggi langit juga nggak apa-apa, namanya doa ya. Dikabulkan atau tidak itu urusan Allah, ya kan? Ternyata Bu benar itu. Kemudian anak saya yang di sampingnya mendengar, Mama berarti dia orang kaya kali ya, dia mintanya setiap bulan gitu. Nggak taunya yang ngomong begitu tuh anak saya, insya Allah dia bisa umroh tiap bulan. Ya, jadi setelah itu mohon doanya dari ibu semuanya ya. Mohon doanya, mohon restunya dari ibu semuanya. Anak saya yang bontot itu mau pindah kerja di Arab Saudi dan dekat dengan Mekah. Kan itu namanya dikabulkan. Padahal waktu itu dia gitu kaget. Masa dia minta umroh 1 bulan sekali? Nggak taunya. Saya juga ikut-ikutan aja katanya, ya Allah panggilkanlah saya tiap bulan. Bener kan? Insya Allah, bukan benar, insya Allah anak saya itu kalau kerja di sana karena dekat dengan Mekah, maka insya Allah tiap bulan bisa gitu umroh. Nah itu jadi sesuatu yang mustahil buat kita, tidak mustahil buat Allah, ya gitu. Berdoa lah Bu, mumpung bulan Ramadan didengar oleh langit. Nah, asal kitanya sungguh-sungguh beribadah. Kemudian bulan doa dikabulkan tadi udah, bulan doa dikabulkan. Kenapa saya nulis 2 kali ya? Seharusnya di situ ya udah, bulan mencapai ketakwaan. Ujung-ujungnya dari semua tadi yang kita katakan itu adalah untuk mencapai ketakwaan kita. Jadi kenapa bulan Ramadan ini diberikan pelatihan, semacam pelatihan ya. Itu supaya takwa kita bertambah, meningkat, ya kan gitu. Jadi Allah itu tidak semata-mata
ya, memerintahkan di ibadah di bulan Ramadan ini agar la'allakum tattaqun. Apa itu takwa, Bu? Jangan-jangan belum ada yang tahu nih takwa. Apa itu takwa? Ada yang bilang ibu ini siapa namanya? Bu Kokom. Melaksanakan perintahnya, ya bukan? Jadi kalau kita ditanya definisi, ada definisi menurut bahasa, ya, lugatan, wastilahan. Nah, kalau lugatan, iya betul tadi yang menjawab itu takut. Nah, takwa itu adalah takut. Ada apa? Innat taqiyya idza tarassakha fit tuqa, dalam syair kan? Innat taqiyya idza tarassakha fit tuqa tajani taju sakinatin wa jalalin. Nah, jadi innat taqiyya, sesungguhnya ketakwaan itu idza tarassakha fit tuqa, jika ketakwaannya itu sudah mendalam gitu ya, tajani, maka Allah akan berikan taj itu artinya mahkota. Tapi lagi-lagi dalam kajian sastra Arab, mahkota itu tidak dibilang mahkota, tetapi adalah metafor, ya. Metafor itu apa? Arti majazi, ya, arti bukan hakiki. Metafor, tiba-tiba nih kalau saya takwanya bertambah nih, dapat apa namanya? Dapat mahkota nih 2, bukan begitu maksudnya. Dapat kedudukan. Bu, mahkota kan biasanya kedudukan ya, seperti raja. Raja itu karena dia kedudukan sebagai raja, maka dia dipakaiin mahkota. Nah, jadi maka dia nih dapat 2 kedudukan, tajani, taju sakinatin, 1 mahkota ketenangan jiwa. Yang kedua apa? Wajalalin. Jalal apa jalal, Bu? Saya itu mohon maaf biasa ngajar di kelas ya. Jadi segala sesuatu itu bertanya dulu. Kalau nggak tahu baru saya jawab. Gitu. Jalal itu rif'ah, ketinggian. Allah itu kan jalaluh kan, maha agung, keagungan, kelebihan, ketinggian, sama lah ya. Apa itu artinya? Bahwa orang yang bertakwa oleh Allah akan diberikan ketenangan hati, ketenangan hidup. Bu, kira-kira kita perlu nggak sih dengan ketenangan? Perlu banget. Banyak ya Pak Haji Herman, orang yang orang kaya ya Pak Haji Ridwan. Orang kaya banyak sekali kekayaannya. La tuhsa, tidak bisa dihitung itu kekayaannya. Wah, dia paling kaya di Indonesia atau di dunia. Tetapi dia tidak bisa tenang hatinya. Nah, apakah dia akan merasakan kebahagiaan? Tidak ya. Oleh karena itu, yang utama kita meminta kepada Allah adalah kebahagiaan, ketenangan hati. Ya, ketenangan hati. Bisa dibeli, Bu? Tidak bisa dibeli. Ketenangan hati adalah oleh sikap dan perilaku kita sendiri, ya. Misalnya sudah dibeli ini, kebeli ini, pengen lagi kebeli itu, terus ya, karena harta itu kan tidak ada habisnya, ya. Kemudian apalagi yang lain banyak contoh-contohnya, maka menjadi jiwa yang tidak tenang. Nah, kita berdoa semuanya kepada Allah pada Ramadan ini, Bu, ya, berilah kami jiwa yang tenang, sehingga ketika kami dipanggil oleh Allah, apa? Dengan ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu kan ujung-ujungnya kita. Itu cita-cita kita ujung-ujungnya ke situ. Karena kita punya ketakwaan tadi,
ya, maka akan mempunyai ketenangan hati dan keluhuran. Keluhuran, Bu. Keluhuran budi, keluhuran bahasa, keluhuran apa ya yang menjadi sifat-sifat keluhuran? Bisa jadi kaya dia, bisa jadi paling berilmu dia, ya, dan sebagainya. Maka sehingga yang kita harapkan nanti, bukan nanti ya kapan sajalah, nggak tahu kalau nyawa kita diambil oleh Allah, maka yang kita harapkan adalah irji'i ila rabbiki radiyatan. Jadi roh yang tumakninah itu tenang. Kayaknya udah jadi orang bahasa Sunda ya. Tumakninah itu kan bahasa Sunda ya. Atau sing tumakninah lah hirup teh. Nah, itu dari bahasa Arab itu, Bu. Tumakninah itu yang terarah, tenang ya, tersusun rapi, tidak berantakan. Hidup pun harus begitu kan, harus tumakninah, harus sehingga akan tercapai satu sakinah wa jalal, ya, jalal. Lalu ibu-ibu, ini waktunya sedikit lagi ya. Kemudian itu maksud saya itu ujung puncak dari semua yang kita usahakan ini, yaitu mencapai keutamaan. Dan jika kita bertanya apa sih keutamaan pada bulan Ramadan ini? Apa sih keistimewaan pada bulan Ramadan ini? Ya ini kira-kira, Bu. Yang ujung-ujungnya adalah kita untuk mencapai ketakwaan. Tahu ya berarti, Bu, ketakwaan seperti itu. Takwa itu mengandung dua hal. Kita akan merasa sakinah, wa jalal, dan jalal, keluhuran, ketinggian, keagungan. Ah, ini dia, Bu. Apa saja ini? Saya hanya menulis 10 amaliyah Ramadan, padahal sungguhnya masih banyak ya. Apa saja? Melaksanakan sahur, Bu, sahur ya. Tadi kan kita mau mencapai puncak Ramadan ini sehingga kita meraih ketakwaan sebagaimana yang dibunyikan dalam Al-Qur'an, la'allakum tattaqun. Maka ini yang harus kita lakukan gitu ya. Satu, melaksanakan sahur. Bu, apalagi anak-anak sekarang. Malas sahur, enakan tidur. Mama, malas sahur, udah saya nggak sahur. Nah, itu tuh justru kalau mau ngalap pahala di situ kita ngantuk, kita malas ke dapur, kita malas makan dan sebagainya. Justru itu, walaupun dengan segelas seteguk air. Bangun dulu, minum, kalau nggak mau makan minumlah atau apa sajalah ya. Nah itu, jadi melaksanakan sahur karena inna fis sahuri barokah. Nah, apa itu berkah? Nah, lagi-lagi katanya ibu ini nanya melulu, nanya supaya tahu. Ziyadah fil khair, ibu masih ingat waktu saya tanya dulu. Berkah itu ziyadah fil khair, bertambah kebaikan terus gitu, Bu. Saya tuh merasakan sekali. Itu jika nggak punya duit sama sekali, aduh ini gimana ya, duit udah setan begini nih. Bingung sih enggak, tapi yakin Allah akan berikan. Tiba-tiba tring gitu ada yang ngirim ke ini kan, SMS banking ke HP kita. Ada aja. Jadi ziyadah fil khair karena keberkahan kita. Keberkahan. Nah, inna fis sahuri barokah. Kalau memang ada keberkahan di situ, kejar. Ya, yakni antara lain dalam sahur ya. Lanjut menyegarakan berbuka puasa. Jadi kalau buka puasa duk beduk. Allahu akbar. Wah, alhamdulillah. Ya, senang sekali kan? Segerakan minum. Karena apa? Menyegarakan berbuka puasa itu adalah lisaim. Harus tahu dalilnya semua, Bu. Harus tahu dalilnya semua. Kenapa kita harus menyegarakan berbuka puasa? Tadi, kenapa kita harus sahur?
Inna fis sahuri barokah. Itu dalilnya. Kemudian sekarang kenapa kita harus menyegerakan berbuka? Lisaim farhatani, dua kegembiraan. Lisaim bagi orang yang berpuasa, farhatani, dia mendapatkan dua kebahagiaan. Farhatun inda, pinter kalau beliau kan ustaz. Lisaim farhatani, farhatun ini udah Endal iftar. Siapa dulu santri Darul Hikam? Kalau beliau nih alumni yang sudah jadi ustaz. Iftar. Apa tadi? Lisaim farhatani farhatun indal iftar. Jadi satu kebahagiaan ketika buka puasa. Tapi Bu ingat, jangan mak pada waktu puasa itu. Ya. Segala dimakan. Sebelum jam 5 udah dikumpulin. Jamu-jamu yang kesed aja yang pentil dikumpulin. itu pengalaman saya dulu waktu masih kecil. Jambu batu tuh Kang Haji Ridwan metik di sono tuh dikumpulin itu untuk buka puasa. Jangan usah begitu ya. Indal iftar. Jadi ketika buka puasa. Dan Bu, caranya gini supaya nggak madorot ya. Saya nggak melarang untuk banyak makan waktu buka ya, nggak melarang. Tetapi cara makannya itu teratur. Ketika duduk Allahu Akbar, minum ya, berdoa ala malakasumtu. Kemudian ada kurma misalnya. Kurma ya. Kurma dulu 3 biji apa 2 biji. Sholat dulu lah Bu, sholat. Nanti baru dilanjut makan. Kebetulan saya bawa kurma tuh Bu dari Jakarta jauh-jauh buat ibu semua. Walaupun sedikit, namanya juga buat takjil ya. Buat takjil mah gak usah banyak-banyak kan tadi saya bilang. Takjil itu jangan banyak. Yang kedua adalah inda liqa'i rabbih, ketika ketemu Tuhannya. Ini bahasa metafor. Oh, ketemu Tuhan, mana Allahnya nggak ada? Nah, bukan begitu artinya. Inda liqa'i rabbih itu Allah Maha melihat kita. Ya. Kita insya Allah berdoa semuanya pada bulan Ramadan ini Bu ya. Ingin bertemu dengan Allah di hari nanti. Ya. Amin ya rabbal alamin. Lalu apalagi tadi menjalankan puasa, membaca doa saat berbuka puasa sudah. Lalu mandi besar nih Bu. Jangan makan dulu yang punya hadas besar. Ini suami nih goda mulu nih, orang mau puasa, mau sahur, digoda suami. Mandi dulu. Yang habis nifas, mandi dulu ya. Jangan nanti aja habis azan saya mandinya, tidak boleh. Ya. Harus mandi sebelum masuk. Iya, sebelum subuh harus sudah mandi. Ini ingat, ada juga yang di bulan-bulan lain ibu-ibu yang punya hadas besar ya, habis campur dengan suami misalnya, pagi-pagi tuh lalu berangkat ke pasar atau berangkat kemana gitu, nggak boleh Bu. Harus dalam keadaan bersih dulu mau keluar. Siapa tahu Allah di luar itu mengambil nyawa kita dalam keadaan punya hadas besar, dalam keadaan kotor, ya kan? Kita nggak tahu kapan diambil nyawa itu kan? Kita semuanya ini makhluk-makhluk yang sedang menunggu panggilan, ya kan? Maka harus selalu kita jiwa ini kita bersih, ya. Ini ibu-ibu, bapak-bapak juga sama. Emang bapak-bapak enggak? Sama ya. Sebelum keluar tuh jangan punya hadas besar sebelum keluar rumah. Ya gitu ya. Lalu ini lanjut. Memperbanyak zikir. Tadi ibu-ibu semuanya kan mau punya jiwa yang tenang.
sakinah. Nah, dengan zikir Bu, sering zikir. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ya, dengan zikir kita sehingga bisa tenang. Bu, saya mah zikir tuh pengen kaya. Bisa, insya Allah bisa. Zikir itu juga mendatangkan rezeki Bu. Saya suatu saat beberapa bulan yang lalu ke Malaysia. Wawancara dengan mufti. Mufti itu kalau di Malaysia itu seperti gubernur lah di sini gitu. Jadi saya diterima oleh gubernur di Malaysia. Nah itu dalam rangka penelitian tentang tarekat Bu, tasawuf. Nah lalu namanya mursyid ya. Mursyid itu orang yang sudah bersih lah dari dosa-dosa ya. Udah yang sukanya berzikir gitu ya. Mursyid itu masih tarekat. Jadi pemimpinnya gerakan tarekat. Terus saya mengeluh karena dia bicara, cobalah ibu dibanyakan zikir. Karena setiap saat zikir beliau ngasih resep. Sebelum subuh begini zikirnya panjang. Setelah subuh, sebelum zuhur dan sebagainya. Dato, kata saya Dato, profesor, doktor dia, luar biasa, orang tenar, orang masyhur terkenal. Saya enggak bisa zikir panjang-panjang sepertinya Dato, karena saya harus ngajar, saya harus berorganisasi, waktu saya dibagi-bagi, kata saya gitu ngeluh ya sama dia. Enggak apa-apa Bu, zikirnya yang pendek, istighfar. Istighfar Bu, ternyata kata beliau, kata mursyid itu, istighfar diperbanyak. Kalau bisa 1 hari 5.000 kali. Bu, banyak banget. Enggak banyak. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Kalau 5.000 berarti 1 kali habis salat itu cuma 1.000. 1.000 kalau dengan tasbih yang 99 kan paling cuma 10 kali. Astagfirullahalazim. Apalagi kalau istighfarnya dipanjangin. Astagfirullahalazim. Wa atubu. Insyaallah ya Rabb semua hafal. Senang kalau ceramah di Darul Hikam ini karena nyambung semuanya gitu. Kan ada Bu ya kalau ngajar mahasiswa gitu. Kita nanya, kita bicara nggak diterusin berarti nggak pada tahu mahasiswa itu. Kalau ini pada tahu semuanya, jadi nyambung, jadi senang ngajarnya senang, jadi ceramahnya senang. Allah ya Rabb. Terus apalagi Bu tadi istighfar 5.000 kali, sanggup nggak? Nah lalu saya tanya, saya orangnya kan comel ya, saya tuh comel, apa namanya comel itu? Cerewet. Dato, apa manfaat istighfar? Kalau kita kata Dato tadi harus banyak istighfar. Kalau bisa 5.000 kali. Apa manfaatnya? Mendatangkan rizki. Oh, bayangkan, mendatangkan rizki. Rizki itu tidak harus berupa uang, Bu, ya. Tidak terus berupa makanan, tidak, Bu. Bahkan info-info bagus aja itu adalah rizki. Info yang masuk kepada telinga kita itu rezeki. Oh iya Bu, coba Ibu ke sana, di sana ada yang membutuhkan Ibu. Ah, itu kan info. Akhirnya dapat rezeki kayak gitu. Nah, kembali ke laptop. Zikir. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir maka kita akan merasa ketenangan. Hati kita tenang, hati kita jauh dari gundah gulana. Ada kebingungan, zikir Bu. Ada suami ini membingungkan, zikir Bu. Ada anak-anak ini pada jengkel, zikir Bu, zikir. Semuanya dengan zikir ya. Lalu memperbanyak Al-Quran pada bulan Ramadan ini Bu. Karena bulan Ramadan itu dikatakan syahrus siam. Juga dikatakan
Syahrul Quran, ya. Ada lagi syahrul apa? Syahrul ada syahrul qiyam. Syahrul qiyam. Bu, tahajud jangan kelewat. Ya. Tahajud sama duha. Banyak kan nawafil itu sunnah-sunnah itu kan banyak. Ya. Tapi tahajud dengan duha jangan kelewat. Rawatib. Nah, rawatib Bu tahu nggak rawatib? Sunnah rawatib. Sunnah rawatib adalah sunnah qabla dan ba'da yang melengkapi sholat fardu ya. Dulu saya punya ustadz gini. Sholat rawatib itu adalah sholat untuk menambal-nambal. Kayak kita punya baju ya, kalau ada tambalan kan bisa ditambal sehingga bisa dipakai lagi. Jadi kalau kita sholat fardu acak-acakan bisa ditambal dari sholat rawatib. Rawatib itu ada 12 Bu, ya. Nah, rawatib itu pahalanya apa Bu? Nanti kata Rasulullah, nanti akan dibikinkan banallahu baitan fil jannah. Jadi Allah akan memberikan rumah di surga. Itu bagi orang yang rawatib. Tapi dari sekian sunnah yang kita jangan sama sekali tinggalkan adalah tahajud dan duha. Tahajud karena dalam Al-Qur'an wa minal laili fatahajjad mihi nafilatal lak. Tahajjud itu merupakan fi'il amar Bu. Fi'il amar itu fi'il memerintah. Jadi apa bedanya dengan aqimis sholah yang lain? Kan itu juga fi'il amar. Berarti tahajud pun merupakan wajib kalau bagi saya ya, bagi semua juga yang meyakininya. Jadi itu harus tahajud apa sih? Apa manfaat dari tahajud? Pahala dari tahajud? Janji Allah. Itu janji Allah. Wa minal laili di sepanjang 1/2/3 malam. Fatahajjad bihi, maka tahajudlah kalian. Nafilatal lak sebagai tambahan ziyadah. Asa ayyab'asa, karena ini nih Bu pahalanya. Asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Orang yang tahajud itu dijanjikan Allah akan selalu pada level yang terpuji. Apa misalnya? Banyak Bu. Walaupun dia tidak bersekolah misalnya, tidak berpengetahuan luas, tetapi Allah berkehendak untuk memberikan dia bahasa maqamam mahmuda. Itu apa yang susah buat Allah, ya kun fayakun. Maka itu bagi yang ingin mencapai kedudukan yang tinggi, maqamam mahmuda dan terpuji, maka kita ini harus melakukan tahajud dan duha Bu. Kalau duha itu semuanya orang tahu ya. Duha itu mendatangkan rezeki sudah pasti. Kemudian di akhiratnya apa? Orang yang suka berduha di akhiratnya itu moncorong Bu. Moncorong seperti apa? Seperti matahari. Wajah kita itu jadi seperti matahari bercahaya karena kita sering sholat duha tiap hari gitu ya. Lalu lanjut tadi memperbanyak baca Al-Quran ya, itu jelas. Kira-kira kita targetnya 1 bulan ini 3 kali tamat. Aduh Bu, 1 kali tamat aja tertati-tati. Ya, nggak apa-apa ya, yang sudah biasa. Tapi bagusnya gini Bu, 1 kali aja ya kalau memang tidak mampu. Yang kedua kalinya baca tafsir Bu, ya baca kandungan dari Al-Quran itu sendiri. Ini apa sih maksudnya? Saya harus melaksanakan nih.
Jadi mendalami ya, mendalami dari artinya kemudian dilaksanakan dengan kelakuan kita, fi'liyah. Lalu memperbanyak i'tikaf di masjid. Tadi pada hari terutama pada malam-malam Lailatul Qadar ya. Kemudian memperbanyak sedekah takjil aja itu udah jadi sedekah besar itu dalam bulan Ramadannya, apalagi yang lain-lainnya. Memberi apa kepada teman, kepada tetangga dan sebagainya. Kemudian refleksi Al-Qur'an ya. Nah, refleksi Al-Qur'an. Apa maksudnya ini? Refleksi Al-Qur'an. Jadi baca Al-Qur'an dengan semangat, memahami ya. Apalagi kalau menghafal ya, memahami pada bulan Ramadan, jangan sampai di bulan-bulan lain kita tinggalkan. Terus mudawamah, terus menerus kita membaca Al-Qur'an, Bu ya, setiap maghrib ya dan setiap subuh. Lanjut, ini mau zuhur kayaknya ya. Nah, ini kita baca semuanya, Bu. Doa bulan suci Ramadan. Ya, ikutin ya, Bu. Supaya nggak ngantuk nih, udah mulai ngantuk kayaknya. Jam segini memang jam-jam istirahat, apalagi puasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taqabbal siyamana. Allahumma taqabbal siyamana. Dua kali, Bu. Allahumma taqabbal siyamana. Allahumma taqabbal sujudana wa ruku'ana birahmatika ya rabbal alamin. Allahumma innaka afuwun karim, afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Fa'fu anna ya rahim. Fa'fu anna ya akramal akramin. Allahumma ghafir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa anta a'lamu minna innaka antas sami'ul qarib. Birahmatika ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin ya mujibas sailin. Al-Fatihah. Ya kana budu ya kana ihdina siratal mustaqim. Bu, kembali bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan training, ya Bu. Yang biasanya nggak mau bangun malam bangun, yang
biasanya lapar ditahan, yang biasanya ngomongin orang tahan, jangan ngomongin orang. Karena kalau kita ngomongin orang, kebaikan kita diambil oleh dia, ya. Nah, bagaimana tips menjadi hamba yang lebih baik? Satu, membiasakan membaca Al-Quran. Ini saya cuman ini aja ya, tadi refleks aja untuk semacam kesimpulan ya. Membiasakan membaca Al-Quran, memahami dan melaksanakan perintahnya serta menjauhi kelarangannya. Tadi amrun nahyu anil munkar ya. Apa tadi tuh? Melaksanakan perintahnya, menjauhi. Kemudian memperbanyak istighfar, Bu. Tadi kan udah dibilanginnya 5.000, usahakan 5.000 kali satu hari. Istighfar dan zikrullah, sama istighfar dan zikrullah. Cuman ada bedanya. Ya, ini panjang saya kalau bicara tentang istighfar. Agar perkataan dan perbuatan kita tidak mudah dialihkan oleh setan kepada yang dilarang, ya. Kemudian menghindari dan menjauhi tempat-tempat kongkow. Bahasa apa tuh kongkow ya? Tempat-tempat ngerumpi, Bu. Jauhilah, nggak usah. Ramadan ini nggak usah ngerumpi. Ya. Ngumpul-ngumpul, mending kalau yang baik. Kemudian berusaha mencari dan bergaul dalam lingkungan yang baik, Bu. Ingat, Bu, ya. Harus mencari lingkungan yang baik supaya kita terbawa baik. Terus menerus berinfak sedekah. Apa sajalah yang kita bisa, yang kita mampu ya, memberi orang lain. Apa baju yang kita pakai? Itu yang di jalan itu mereka membutuhkan. Nah, ada yang membutuhkan misalnya kasih baju bekas kayak gitu ya. Kalau bisa baju baru kalau bisa, Bu. Baju bekas pun nggak apa-apa. Nah ini, Bu, yang tadi saya maksud. Terus menerus belajar agama ya, dan meningkatkan ilmu pengetahuan. Di mana banyak di majelis taklim ini juga akan bertambah ilmu pengetahuan. Nggak usah di universitas, nggak usah di sekolah, nggak usah di mana, di pesantren. Bagi-bagi kita ini adalah di sini. Datang ke majelis taklim. Bukan hanya di sini, di mana saja datang ke majelis taklim, Bu, mendengarkan ajaran-ajaran agama sehingga ilmu kita meningkat. Nah, terakhir adalah muhasabah, Bu. Muhasabah itu apa? Muhasabah itu introspeksi. Pinter. Introspeksi, muhasabah. Biasanya kalau saya muhasabah itu tengah malam, Bu. Enak banget. Habis tahajud gitu muhasabah. Apakah saya sudah berbuat baik? Apakah tadi siang saya menyakiti orang? Nah gitu. Terutama gitu. Apa saya tadi siang sudah menyakiti orang? Apa saya tadi siang sudah menyinggung orang? Kalau memang sudah menyinggung orang, menyinggung mahasiswa misalnya, sedang ngajar atau dia pandai saja, saya langsung minta maaf besoknya. Gitu. Ya. Ini namanya muhasabah. Kemudian, Bu, ini terakhir ini ya. Momentum puasa Ramadan. Kalau dalil-dalilnya Ibu saya yakin sudah menguasai ya. Mudah-mudahan. Apa sih esensi dan momentum puasa Ramadan? Terakhir nih. Satu, membentuk karakteristik ketakwaan. Tadi kan cita-cita kita kan mencapai ketakwaan ya Bu ya. Menambah pahala, mencari ketakwaan gitu. Yang biasa sholat fardu doang, fardu saja, tambah dengan sunnah kan gitu. Yang kedua, membentuk jiwa berkarakter sosial. Enggak pelit lagi bulan Ramadan ini. Maka Allah itu digembleng ya, training bulan Ramadan ini. Hei, jangan pelit, nanti akibatnya ini dan sebagainya. Dengan berbagai
dasarnya ilmu, dasarnya dalil dari Al-Quran dan hadis. Nah harus senang sodakoh, infak. Apa Bu artinya bedanya infak dan sodakoh? Kali ini nggak ada hadiah ya sama dia. Dia khusyuk banget dari tadi. Kali ini tidak ada hadiah, tapi ada takjil. Ya. Nah, jadi kita meningkatkan infak dan sedekah. Nanti carilah di dalam Al-Quran juga. Mal farqu bainal infaq wa sedekah. Atau di mana sajalah cari. Ya. Kemudian membentuk jiwa selalu bersyukur. Nah, ini susah banget Bu ya. Untuk bersyukur tuh susah banget. Saya juga menyadari. Makanya itu saya ini memaparkan ini usikum wa iya ya. Buat saya juga ini, buat saya juga. Karena saya juga betapa berat gitu ya. Untuk bersyukur terutama. Padahal Allah menjanjikan. La in syakartum la azidannakum. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Janji Allah Bu itu, janji Allah. Jika kita bersyukur, Allah akan tambahkan. Kita dapat 100 rupiah Pak Ridwan. Karena kita bersyukur, datang lagi tuh. Ya, yang lebih dari 100 datang lagi. Yakin gak Bu? Yakin gak yakin? Yakin, ainul yakin Allah itu. Ini janji Allah, janji Allah. Lain syakartum, kata Allah, hei, lamun aranjun, syukur, maka saya akan tambah itu rezeki kamu. Asalnya punya Avanza, ya, bohong ya. Terus bersyukur, alhamdulillah, saya tidak naik delman lagi. Datang kemudian bulan berikutnya, datang apa? Di atas Avanza. Enggak langsung Pajero. Di atas Avanza. Yazid terus gitu ya. Nah, itu janji Allah. Bersyukur itu susah Bu. Susah. Kalau dengan mulut gampang. Oh ini saya bersyukur nih, bersyukur udah dapat ini, bersyukur. Gampang. Tapi bagaimana amaliyah dari syukur itu? Itu yang sulit ya. Kalau untuk tulisan gampang. Saya bersyukur nih. Gampang. Tetapi bagaimana merefleksikan syukur itu? Makanya rezekinya kok saya katanya harus bersyukur. Tapi kok nggak ditambah-tambah rezeki saya? Jangan salah. Merefleksikannya seperti apa? Susah. Saya juga susah tuh kalau merefleksikan syukur itu. Dengan ibadah lah ya. Dan sebagainya. Nah kemudian ini di depan kita aja ya yang kita rasakan. Masa kita nggak bersyukur, kita bisa melihat, punya mata, bisa kita punya mulut, bisa kita hidung, bisa menghirup dan sebagainya. Itu bersyukur. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga bulan Ramadan ini bulan yang penuh berkah, bulan yang dimana surga terbuka, ya, di mana sedekah kita dilipat gandakan, di mana istighfar kita mendatangkan rezeki, ya, di mana kejahatan itu, neraka itu tertutup, di mana amal-amalan kita diterima, dilipat gandakan dan sebagainya. Mari kita sama-sama melakukannya, melaksanakannya dengan baik, ya Bu ya. Dan ingat Bu, ada kan yang saya sudah sampaikan beberapa amal yang terhapus. Ngeri Bu, kita sudah banyak sekali ibadah, amal dan sebagainya. Tapi masih mau apa? Gibah. Gibah. Kalau dengan gibah, amal-amalan kita ini hapus bersih, nggak ada lagi, Bu ya. Jadi pada bulan Ramadan ini sebaiknya kita mengekang diri dari segala sesuatu yang apapun yang berupa kemungkaran ya, yang tidak dihendaki oleh agama.
agama kita, agama Islam tercinta. Demikian mohon maaf. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Sekali lagi Bu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara pangaosan ieu parantos rengse urang tutup kaparatul majlis ku aosan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.